Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Ibu Dina. Hari ini kita akan kembali belajar matematika, masuk ke submateri yang baru, yaitu mengenai jarak dalam ruang. Nah, sekarang perhatikan video Ibu berikut ini ya. Hari ini kita akan masuk ke materi yang terbaru, masih di bab yang sama, yaitu materinya mengenai jarak dalam ruang. Nah, untuk materi jarak dalam ruang itu nanti ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama itu jarak titik ke titik, terus nanti yang kedua jarak titik ke garis, dan yang ketiga jarak titik ke bidang. Nah, untuk hari ini kita hanya akan fokus belajar untuk menghitung jarak titik ke titik. Nah, jadi maksudnya apa jarak titik ke titik? Jadi kita mau menghitung, ini misal ada 2 buah titik. Ini misalkan titik A dan titik B. Nah, 2 buah titiknya ini nanti dia berada di dalam ruang, bisa di dalam kubus, atau bisa di dalam balok, atau bisa di dalam limas, tergantung bangun ruangnya. Nah, jadi ada titik A dan titik B, lalu kita mencari jaraknya antara A ke B. Nah, yang mana nanti jarak A ke B itu akan sama saja dengan jarak B ke A. Nah, kata kuncinya yang harus kalian perhatikan dalam menentukan jarak, yaitu yang pertama, cari dulu suatu titik tambahan agar membentuk segitiga siku-siku. Nah, yang mana segitiga siku-siku itu kan salah satu sudutnya itu ada yang 90 derajat atau yang seperti ini biasanya bentuknya nih. Nah, itu siku-siku. Lalu gunakan rumus Pitagoras, yakni A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, yang mana C kuadrat itu adalah sisi miringnya atau sisi yang paling panjang. Nah, nanti kita lihat di contoh soal saja untuk lebih mudah memahami. Nah, contoh yang pertama, misalkan diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik A ke titik C. Nah, di sini sudah disediakan gambarnya. Ada gambar kubus ABCDEFGH. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu apa yang diketahui di soal. Yang pertama diketahuinya ada kubus ABCDEFGH. Terus panjang rusuknya 6 cm. Karena dia kubus, berarti semua panjang rusuknya atau semua panjang sisinya sama, yaitu 6 cm. Oke, terus tentukan jarak titik A ke titik C. Nah, berarti kita cari dulu titik A yang mana. Oh, titik A itu ada di sini. Sedangkan titik C di sini. Nah, agar lebih mudah untuk melihatnya, ini kita hubungkan dulu dari titik A ke titik C. Nih, Ibu garis dulu. Sebentar. Nah, oke, kita sudah menemukan titik A dan titik C. Kita mau menentukan jarak A ke C, berarti kita harus mencari panjang AC-nya. Nah, kalau kita perhatikan sebuah kubus, ini kan dia mempunyai sisinya yang sama semuanya. Karena di sini kubus, berarti dia mempunyai bidang atau sisi yang berbentuk persegi. Lah, berarti kalau kita gambarkan bidang ABCD itu kan dia bentuknya adalah persegi. Ini seperti inilah. Anggap aja ini persegi. Nah, sedikit ada masalah. Nah, di sini Ibu gambarkan dia bangun datarnya dari yang di sini. Sekira agar lebih mudah melihatnya. ABCD. Terus yang kita cari itu adalah panjang AC. Nih, garis di sini. AC. Nah, kalau kita perhatikan ini sudah kita temukan. Ibu tulis dulu panjang sisinya. Tadi karena dia adalah punya rusuk 6, berarti di sini 6, di sini 6, di sini 6 dan di sini 6. Lah, karena dia kubus, semua sisinya sama panjang. Sudah dapat kan kita mau mencari panjang AC, berarti kita langsung ke kata kunci untuk mencari jarak, yaitu kita mencari segitiga siku-siku.
Nah, di sini kan ada nih segitiga siku-sikunya. Kalau kita perhatikan ada segitiga A, B, C ataupun segitiga A, C, D. Nih siku-sikunya kan bisa di B, terus bisa di D. Sebenarnya terserah, kalian boleh pakai segitiga yang A, B, C atau A, C, D, tapi ibu maunya segitiga A, B, C saja biar lebih terlihat siku-sikunya. Nah, lalu kata kunci yang kedua kita akan menggunakan rumus Pitagoras. Yang mana rumus Pitagoras tadi rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, C kuadrat itu adalah sisi miring atau sisi yang paling panjang. Nah, sisi miringnya yang mana di antara di sini segitiga ABC, yaitu si AC inilah, karena dia sisi miring. Nah, A dan B siapa? A ini sisi tegak dan juga sisi datar. Tidak apa-apa seandainya tertukar. Misalkan AB itu yang A atau AB yang jadi B, gak ada masalah, tepa huruf nanti hasilnya akan sama saja. Yang penting yang jangan tepa huruf itu adalah si C, si sisi miring atau si yang paling panjang sisinya. Nah, berarti kita kan mau mencari si AC. Langsung aja kita selesaikan di sebelah sini. Karena kita mau mencari panjang AC, berarti AC itu kan adalah C kuadrat loh anggapannya. Ini gue tulis di depan aja ya di sini. AC kuadrat sama dengan misalkan A-nya sisi yang lainnya. Misalkan di sini adalah AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, terus tinggal kita masukkan aja lagi, AB-nya adalah 6 kuadrat ditambah BC-nya adalah 6 juga, berarti sama dengan 6 kuadrat adalah 36 ditambah 36 sama dengan 36 tambah 36 adalah 72. Ini buku senikan. Nah, ini kita kan sudah menemukan AC kuadrat sama dengan 72, tapi kita mau mencari panjang AC saja. Berarti agar kuadratnya hilang maka harus kita akarkan. Nah, berarti AC sama dengan 72. Akar 72 itu kan tidak ada nilainya, maka kita sederhanakan menjadi berarti angka berapa dikali angka berapa, tapi salah satunya harus bisa diakarkan. Berarti kan 36 dikali 2 ya. Berarti AC sama dengan 36 diakarkan adalah 6. Tersisa 2. Berarti kita sudah menemukan jarak titik A ke titik C atau panjang AC sama dengan 6 akar 2. Nah, sudah ketemu. Nah, sampai di sini ini kata kuncinya lagi. Cara cepatnya, kalau kita perhatikan si AC dia adalah diagonal sisi. Jadi diagonal sisi itu seperti AC ataupun seperti BD. Nah, ini diagonal sisi namanya BD, sorry perot. Terus atau EG, terus atau CF. Nah, perot pokoknya seperti itu. Itu dinamakan dengan diagonal sisi. Cara mencarinya sebenarnya ada cara cepatnya, ada rumusnya, yaitu diagonal sisi sama dengan rusuk akar 2. Nah, ini rumusnya atau cara cepatnya. Jadi misalkan di soalnya diketahui sudah kayak ini, rusuknya kan 6. Berarti langsung aja AC adalah 6 akar 2. Misalkan nanti rusuknya 5, berarti 5 akar 2. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kubusnya masih sama, A, B, C, D, F, G, H. Panjang rusuknya juga masih sama, 6 cm. Tapi kita mau menentukan jarak titik D ke titik F. Nah, sekarang perhatikan di sini Ibu punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Tadi panjang rusuknya adalah 6. Jadi semua sisinya atau semua rusuknya adalah 6. Lalu kita cari dulu titik D. Titik D yang mana? Nih D. Oh, berarti di sini. Terus titik F yang mana? Titik F berarti yang ada di sini. Lalu kita hubungkan. Nah, kita hubungkan lagi seperti tadi, D dan F. Ini Ibu garis dulu. Set. Nah, berarti kita mau menentukan jarak dari titik D ke titik
F. Nah, kalau kita perhatikan kembali si DF itu kita agar mudah ya untuk melihat gambarnya, untuk menentukan segitiga siku-sikunya, itu kita cari dulu bentuk perseginya atau bentuk segi empatnya agar nanti lebih terlihat segitiganya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan DF ini itu kan bisa terbentuk dari segi empat HF BD. Ya enggak, kalau kita perhatikan. Kadang mungkin loh, misalkan kita ambil ABFE karena D-nya tidak termasuk. Atau kita ambil EFGH, nggak mungkin karena D-nya juga kada termasuk. Atau kita ambil ABCD, si F-nya nggak termasuk. Berarti kita anggap aja berarti ada di sini segi 4 kalau diperhatikan. Segi 4. Nah, sini kan berarti ada BDHF. Ibu gambar dulu biar lebih terlihat sama. Di sini B-nya, di sini D, di sini H, di sini F ya. Nah, yang mana tadi kita mau mencari jarak D ke F. D ke F. Nah, kita mau mencari D ke F. Nah, sama seperti yang tadi, ada dua buah segitiga siku-siku di sini yang bisa kita pakai. Bisa segitiga DBF atau bisa segitiga DHF. Nah, terserah kalian mau pakai segitiga yang ada di bawah atau segitiga yang di atas. Nah, misalkan ibu mau pakai segitiga yang ada di bawah. Yang ini misalkanlah ibu pakai yang BDF, yang siku-sikunya di sini. Nah, berarti kan kita harus menentukan panjang BD dan juga panjang BF untuk mencari si DF. Nah, kita cari dulu BF. BF ini berapa panjangnya? Coba kita perhatikan BF itu yang mana? BF itu yang di sini loh. BF ini berarti dia rusuk, ya enggak? BF adalah rusuk, berarti rusuknya adalah 6. Oke, di sini adalah 6 cm. Lalu si BD ini berapa panjangnya? Coba kita lihat lagi ke gambar kubusnya. BD itu yang mana? BD itu kan yang sini nih. Ini ibu gambar garis putus-putus deh. Nah, perhatikan BD. Perut ya ibu gambar ya. Pokoknya garis BD ini. Nah, kalau kita perhatikan BD itu dia bukan rusuk, berarti dia bukan 6. BD ini adalah si diagonal sisi. Nah, diagonal sisi tadi sebelumnya kalian sudah belajar tuh, rumusnya adalah R akar 2. Berarti berapa tuh? Kita ibu tuliskan aja ya di sebelah sini. Nah, biar kelihatan. Panjang BD sama dengan R akar 2. Berarti rusuknya adalah 6, lalu di sini 2. Berarti di sini kita dapat mengetahui 6 akar 2. Nah, berarti kita mencari DF. Gimana mencarinya? Sama seperti nomor 1 tadi, kita menggunakan rumus Pitagoras. Nah, ini yang kita cari apa? Sisi miring. Berarti kan langsung aja ya ibu ke sini ya. Berarti DF kuadrat sama dengan DB kuadrat ditambah dengan BF kuadrat. Lalu kita kerjakan DB kuadrat. DB berapa? 6 akar 2 itu dikuadratkan. Ditambah dengan BF-nya berapa? 6 kuadrat. Sama dengan. Nah, kalau menghitung seperti ini berarti 6 kita kuadratkan berapa? 36. Ibu tulis saja deh biar kelihatan. Nah, akar 2 dikuadratkan berapa? Akar 2 dikali akar 2 kan adalah 2. Nah, ibu tulis seperti ini dulu biar terlihat. 6 dikuadratkan adalah 36. Ibu bagi ke sini. Lanjut ya. Biar kelihatan DF kuadrat. 36 dikali 2 adalah 72 ditambah 36. Berarti DF kuadrat sama dengan 72 ditambah 36 adalah 108. Oke, nah ini kan DF kuadrat, berarti mau mencari DF aja syaratnya harus kita akarkan 108. Nah, 108 ini juga tidak ada nilai akarnya, berarti harus kita sederhanakan dia. Kira-kira berapa dikali berapa tuh?
36 dikali 3 ya. Nah, berarti ini sudah bisa nih, DF sama dengan 36 kalau kita akarkan nilainya 6, 3 tidak ada, berarti 6 akar 3. Nah, ketemu jarak titik D ke titik F adalah 6 akar 3. Nah, ini Ibu ajarkan juga cara cepatnya. Karena si DF ini kalau kita perhatikan dia adalah diagonal ruang pada kubus, maka itu bisa kita tentukan rumus cepatnya. Ibu tulis di sini ya, di atas kada muat. Jadi bisa disimpulkan rumus diagonal ruang itu adalah R akar 3. Ini cara cepatnya. Nah, diagonal ruang itu seperti DF. Terus apa lagi? Artinya kayak EC. Nah, terus apa lagi? HB. Terus apa lagi? AG. Nah, itu adalah diagonal ruang. Langsung aja pakai rusuk akar 3. Tapi harus ingat, rumus yang Ibu kasih tadi, yang diagonal ruang dan diagonal sisi, itu hanya berlaku pada kubus, tidak berlaku pada bangun yang lain. Nah, soal yang ketiga, di sini ada kubus KLMN PQRS memiliki panjang 12. Titik A adalah perpotongan diagonal sisi KLMN. Tentukan jarak titik A ke R. Nah, untuk menyelesaikannya ini kita harus menggambar kubusnya agar lebih mudah untuk menyelesaikan soalnya. Nah, kadang itu ada soal yang dia hanya menyediakan bacaannya saja atau soalnya saja, tidak disediakan gambarnya. Jadi mau tidak mau kita harus bisa menggambar kubusnya sendiri. Nah, ini sudah ada nih kubusnya Ibu gambar. Kalau sudah ada gambar kubus, sekarang kita kasih nama dia. Kubusnya adalah KLMN. Berarti PQRS-nya di sini ya. PQRS. Nah, sekarang kita baca soalnya. Memiliki panjang rusuk 12 cm. Berarti semua rusuknya itu adalah 12 cm semuanya. Terus diketahui lagi titik A adalah perpotongan diagonal sisi KLMN. Berarti kita cari diagonal sisi KLMN. Ini KLMN. Berarti diagonal sisinya itu adalah, Ibu gambarkan dia. Diagonal sisinya kan berarti adalah di sini. Ada 2 nih. Yaitu KM. Gambar garis putus-putus aja ya diagonalnya. Berarti ada KM dan juga LN. Nah, ini yang dinamakan diagonal sisi seperti yang tadi. Atau bisa juga disebut dengan diagonal bidang. Jadi sama aja nanti mau diagonal bidang atau diagonal sisi. Oke, sudah dapat diagonal sisi atau diagonal bidangnya. Terus kan titik A adalah perpotongan diagonalnya. Berarti perpotongan diagonal ada di tengah-tengah sini. Nah, berarti di sini adalah titik A-nya. Oke, sip. Selanjutnya kita mau menentukan jarak titik A ke R. Berarti kita cari tahu dulu titik A di mana. Titik A tadi di sini, terus R-nya di mana? R-nya ada di atas sini. Ibu hubungkan dulu garisnya agar kita bisa lebih mudah melihatnya dan menghitungnya. Nah, di sini ya, berarti yang ini yang kita cari nih. Jarak titik A ke R atau si AR. Nah, siap. Selanjutnya, kita akan memperhatikan terlebih dahulu. Nah, kalau kita perhatikan untuk mencari AR itu lebih mudahnya kita cari aja dulu bentuk segi 4, kira-kira yang memuat garis AR itu yang mana aja. Nah, kalau kita perhatikan itu bisa bidang KMRP. Iya tidak? Bidang KRME. Gue tuliskan bidang KMRP. Kenapa KMRP? Karena kan dia memuat si AR di dalamnya. Kalau kita memakai KLQR, kededa si R-nya.
kalau kita pakai KLMN. A-nya doang ada, tapi si R-nya nanti kadada. Jadi kita pakailah dia. Berarti nih Ibu gambarkan lagi. Seperti tadi, kita pakai segi 4. Ini Ibu tulis KM RP. Nah, KMRP yang mana KM ini kan titik tengahnya adalah si A. Berarti Ibu anggap di sini, nah titik tengah adalah si A. Berarti kita mau mencari AR. AR Ibu garis di sini. Nah, ini si AR yang mau kita cari. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini sudah kata kunci yang pertama kita cari segitiga siku-siku. Oh, dapat Bu segitiga siku-siku yaitu AMR, siku-sikunya di M. Nah, sudah terlihat. Berarti kita boleh nih pakai segitiga AMR. Oke, sekarang kita cari tahu panjang. Berarti kan kita mau cari sini, Ibu kasih tanda tanya dulu. Berarti kita perlu panjang MR dan perlu panjang AM. Dari MR dulu. MR panjangnya berapa? Kalau kita perhatikan ke gambar, MR itu adalah rusuk kubus. Berarti jelas dia panjangnya 12 cm untuk MR. Sekarang kita perhatikan AM. AM berapa? AM. Oh, AM ini kalau kita perhatikan dia adalah setengah dari KM. Ya enggak? Nah, kalau kita perhatikan lagi, KM itu adalah diagonal sisi. Ibu tulis di sini aja ya, biar lebih mudah. Nah, KM itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisi pada sebelumnya itu rumusnya apa? Rusuk akar 2. Berarti bisa kita ketahui rusuknya adalah 12. Berarti rusuk 12 akar 2. Nah, sedangkan AM, nih kalau kita perhatikan AM, dia adalah setengah dari KM. Nah, setengah AM adalah setengah dari KM. Berarti boleh tuh kita tulis di sini AM sama dengan setengah dari KM. Berarti setengah dikali KM-nya adalah 12 akar 2. Berarti kan setengah dikali 12 adalah 6 akar 2. Ketemu nih AM-nya adalah 6 akar 2. Nah, sudah. Berarti kita tinggal mencari panjang AR. Apakah muat di sini? Kita coba saja ya. Berarti AR kuadrat sama dengan 6 akar 2 dikuadratkan. Oh, sorry. Mohon maaf, Ibu tulis dulu hurufnya biar kita lebih sesuai gitu ya. AM kuadrat ditambah dengan MR kuadrat. Sekarang kita masukkan AM-nya berapa? 6 akar 2 dikuadratkan ditambah dengan MR. MR-nya adalah 12 kuadrat sama dengan. Nah, ini langsung aja Ibu hitung. Sama caranya kayak tadi. 6 kuadrat berarti 36 akar 2 dikuadratakan jadi 2. Berarti 36 dikali 2 adalah 72 ditambah dengan 144. Sini ya Ibu ya. AR kuadrat sama dengan berapa nih? 144 ditambah 72. 216 ya. Oke, 216. Selanjutnya kalau sudah dapat 216 berarti kita mau mencari AR-nya saja. Nah, AR-nya berarti kan kita akarkan 216-nya. 216 ini kan gak ada akarnya nih. Berarti kita rubah atau kita sederhanakan lagi dia. Berapa kira-kira? Nah, kalian hitung sendiri aja nih Ibu, cepat ya. 216 itu bisa kita rubah menjadi 36 dikali 6. Nah, muat tidak ya? Sini aja ya Ibu ya, mohon maaf papan tulisnya sangat terbatas. AR sama dengan 36 kan bisa diakarkan, berarti 6 akar 6. Nah, sudah ketemu jawabannya. Jadi jarak titik A ke R adalah 6 akar 6.
Itu tadi video penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan itu bisa difahami. Silahkan tanyakan ke Ibu lewat WA, baik di grup ataupun secara pribadi. Jangan lupa kerjakan tugasnya yang Ibu berikan di classroom dan harus mengerjakannya sebelum tenggat waktunya habis. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.